Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan warta berita PTS tanggal 13 November. Pengaruh angin monsun timur laut, hujan lebat mengguyur kawasan Ilan kemarin, menyebabkan banjir di beberapa tempat dan menggenangi kaki tamu yang sedang makan di sebuah restoran di Desa Ucie. Hujan juga menimbulkan banjir di beberapa area di Desa Suau, seperti di sekitar Kue Sepi di Desa Nanfang Au. Saluran drainase yang tersumbat tanah dan bebatuan menyebabkan air di lereng bukit terhambat dan meluap ke jalan. Tugas damkar memasang pita peringatan pada Suwe Road di Luotong Ilan guna mencegah warga mendekati genangan air. Akibat dampak angin monsun timur laut, Ilan dilanda banjir tanggal 12. Banyak toko di Desa Tongsan bergegas menggunakan karung pasir untuk menangkal air. Namun sebuah restoran di Desa Ucie tak sempat bereaksi sehingga terpaksa menghibur diri dengan para pelanggan. Wah, 你们这样用餐哦？这样用餐的感觉怎么样？流水席啊！一开始水位只到这里，吃一次鞋子会飘走。 Warga kota Suau tercengang saat melihat rumah mereka tergenang banjir, sehingga curiga ada masalah dengan desain drainasenya. 对吗？ Ketinggian air melampaui lutut, pengendara motor harus melaju di trotoar baru bisa melintasi Senghu Road di kota Suau. Ada mobil dan motor lainnya yang nekat menerjang banjir dan terendam total saat melewati bagian air yang dalam. Hujan deras dan longsor tanggal 12 menyebabkan selokan dekat Kuil Sepi di wilayah Nanfang Au tersumbat batu dan tanah, sehingga air di lereng bukit tidak dapat terbuang dan terus mengalir ke jalan. Berhubung selokan tersumbat pasir, banyak rumah warga tertimbun lumpur. Mereka segera membersihkan rumah saat hujan mereda pada hari ini. Menurut statistik Dinas Perkotaan, diperkirakan lebih dari 100 rumah tangga di kota Suau terkena dampak hujan lebat kali ini. Usagi telah berkembang menjadi taifun skala menengah pada pukul 8 pagi. Diprediksi akan mendekati Taiwan pada hari Jumat hingga Minggu pagi. Badan Cuaca Pusat mengatakan paling cepat akan mengeluarkan peringatan laut pada esok pagi. Sedangkan peringatan darat masih akan disesuaikan dengan pergerakan jalur taifun. Usagi meningkat menjadi taifun skala menengah pada pukul 8 pagi. Badan Cuaca Pusat menyatakan akibat lingkungan kondusif, taifun Usagi berpotensi terus menguat dan membesar. JWA mengingatkan ombak dan angin akan menjadi lebih besar saat taifun semakin mendekat pada esok hari, khususnya di wilayah yang dekat pusat taifun seperti Hualien dan Taitung, Semenanjung Hengchun dan Orchid Island. Berpotensi muncul angin kencang level 9-12, maka tidak menutup kemungkinan paling cepat akan mengeluarkan peringatan laut pada larut malam hingga esok pagi. Tiram budidaya Taiwan yang dilanda taifun pada bulan Oktober saat ini tidak hanya ukurannya yang kecil, hasil produksinya pun berkurang. Harganya juga melonjak 30-50%. Tidak sedikit pemasok beralih mengimpor tiram dari Vietnam. Sebagian besar restoran dan penjual misua untuk sementara menghentikan atau mengurangi penjualan misua tiram. Jika diamati secara cermat, bahan utama berupa tiram tak ditemukan lagi di misua panas ini. Sebuah toko misua usus dan tiram di Pingtung memasang pengumuman bahwa produk misua untuk sementara tidak mengandung tiram berhubung kualitasnya rendah dan ukurannya kecil. 连续2个台风，把那个我们拿鹅的鹅架，就是生产鹅的那鹅架，就是几乎都吹坏掉了。所以现在目前台湾应该是没有什么鹅啊。 Pelaku usaha omelet tiram goreng juga mengeluh. Akibat dampak taifun, produksi tiram Taiwan anjlok. Harganya pun melonjak. Restoran yang takut menaikkan harga hanya dapat menghentikan atau mengurangi penjualan untuk sementara. Pedagang di pasar menyampaikan ada pemasok yang beralih mengimpor tiram dari Vietnam, namun malah menimbulkan masalah produk imitasi. 假如没有那边的进来，我跟你讲，现在台湾本产的鹅啊，可能会到300。 Harga tiram Taiwan di pasar tradisional Pingtung saat ini berkisar dari 240 hingga 270 dolar Taiwan per cin, yang hampir mencapai rekor tertinggi. Banyak warga yang terkejut oleh harga selangit ini. Pedagang dan peternak tiram memperkirakan produksi dan harga tiram Taiwan baru akan stabil saat Imlek tahun depan. Tidak hanya tiram Taiwan, banyak sayuran berdaun dan labu-labuan juga mengalami lonjakan harga drastis pasca Taifun Kongray. Bukan cuma pedagang dan pelaku usaha industri makanan dan minuman saja yang menderita, konsumen pun tidak berani membeli.
Kemarin lusa terjadi insiden sebuah mobil yang menabrak kerumunan di Zhuhai, Tiongkok, menewaskan 35 orang dan menyebabkan 40-an luka-luka. Tersangka adalah seorang pria berusia 62 tahun, diduga melampiaskan rasa tidak puas atas hasil pembagian harta pasca perceraian. Pria itu menerobos sebuah pusat olahraga dan menabrak warga yang sedang berolahraga. Sambil memberikan pertolongan dan meminta bantuan pada orang sekitar, korban yang ditabrak mobil bergeletakan di jalan pacu pusat olahraga. Terjadi insiden sebuah mobil sengaja menabrak pejalan kaki di Zhuhai, Tiongkok tanggal 11 malam, menewaskan 35 orang dan menyebabkan 40-an korban luka. Pelaku berusaha melarikan diri. Saat polisi tiba di tempat kejadian, pelaku berusaha membunuh diri dan telah tidak sadar diri dan segera dilarikan ke rumah sakit. Pelaku diduga melakukan tindak pidana karena tidak puas dengan pembagian harta pasca perceraian. Perang Israel-Hamas telah berlangsung selama 402 hari. Konferensi tingkat tinggi gabungan OKI dan Liga Arab yang diadakan di Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk genosida Israel terhadap warga Palestina. Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab mengadakan konferensi tingkat tinggi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi pada tanggal 11. KTT ini dihadiri sejumlah pemimpin penting dari Timur Tengah dan Afrika. Forum ini mengutuk aksi militer Israel di Gaza dan Lebanon, serta menuntut segera diakhirinya kolonialisme Israel di Gaza. Dalam pernyataan bersama tersebut, seluruh pemimpin negara Islam juga meminta negara-negara di seluruh dunia untuk menentang tindakan Israel lewat pemboikotan produk dan perusahaan Israel dari kawasan tepi barat dan menyamakan pemukim setempat sebagai organisasi terorisme. ووقف الاستيطان خلال عام واحد وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية. Negara peserta KTT ini juga kembali menyerukan dukungan internasional agar status Palestina bisa dinaikkan dari pengamat tetap menjadi anggota sah PBB. So I think in that context, that is significant progress. I think there is significant progress given what we saw of several countries recognizing the state of Palestine and others now seriously considering that recognition, including some very, very important countries. Perang antara Israel dan Hamas pecah tanggal 7 Oktober tahun lalu. Menurut statistik media Al Jazeera, jumlah korban tewas di kedua belah pihak telah mencapai 45.000 orang dan jumlah korban luka telah mencapai 117.000 orang. Jumlah pengungsi pun telah melampaui 1 juta jiwa. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.